Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar hari ini? Bapak Ibu jemaat GKRI Kairos Agung Mulia. Saya yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita semua dalam kendali Tuhan. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari pagi hari ini dalam kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Engkau Allah hadir melawat kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin
Haleluya. Adapun pertolongan kita daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah bersama-sama dengan para percaya di segala abad dan tempat kita mengaku iman rasuli dan hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang sangat luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini mulut kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, lawat kami semua. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang lemah Kau bangkitkan, yang sedang susah Kau hiburkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya lawatan Allah, kuasa Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Memberkati kami semua yang bertugas Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah Tuhan Allah mengurapi kami semua. Segala kuasa iblis, roh jahat, setan, segala yang mengganggu ibadah kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang bisa tos, yang tos kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Dengan pujian yang sudah katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali dengan semangat katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Katakan kamu dipilih dan ditebuskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan
boleh kembali duduk di bangku masing-masing. Kita naikkan pujian kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh sambil berjoget saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih buat penebusan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari semua berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan. Yes, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sungguh, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan bisa terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan dengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Bapak. Baik. Makasih Yesus. Haleluya. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Jadikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan
dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu. Bersyukur kepada-Mu Bapa, di minggu ketiga dalam bulan Agustus ini Tuhan, kami kembali beribadah kepada-Mu lewat ibadah online. Kami bersyukuri setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukuri setiap keadaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, baik atau tidak baik dalam kehidupan kami, waktu yang ada pada saat ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus fokus kepada kebaikan-Mu dan selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena dengan bersyukur ya Bapa, kami bisa diluputkan dari segala keluh kesah kami. Kami bisa terus memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dengan bersyukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hati kami pun bersuka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami terus belajar tentang kebaikan Tuhan. Kami terus belajar kehidupan kami dalam Tuhan dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Ketika kami berjalan dalam terang kasih Tuhan, maka kami akan mendapatkan sukacita yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mungkin pada saat ini ya Bapa. Karena kami percaya kepada-Mu bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada janji-janji Tuhan lewat Tuhan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Urapilah kami semua ya Tuhan, supaya kami yang menyampaikan bahkan juga yang mendengarkan sungguh-sungguh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Apa kabar semuanya? Pasti kabarnya sangat luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa di minggu ketiga dalam bulan Agustus ini kita masih bisa beribadah ya bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita bisa semakin akrab dengan keluarga kita, meskipun kalau kita lihat situasi saat ini rasanya ingin kita berteriak kepada Tuhan ya. Kapan kami akan beribadah kembali di gereja? Kapan kembali kami akan berkumpul dengan teman-teman kami, dengan sanak famili kami? Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Amin. Ya, kita bersyukur apapun keadaannya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik susah, baik senang, baik sehat, baik sakit. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, selalu harus mengucap syukur. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ya. Kitab Roma pasal 6
Kitab Roma pasal 6 ya. Ayat 15 sampai ayat 23 ya. Saya akan membacakannya secara ya saat ini. Mari kita fokus kepada firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah teruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kemuraman kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu praktik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Tema khotbah kita pada pagi hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kita yang kita renungkan adalah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. 2 hari lagi dari sekarang, negara kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Ya. Ketika bangsa kita ingin mendapatkan kemerdekaan, tidaklah mudah bagi para pahlawan bangsa kita untuk mengusir para penjajah dari bumi kita. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat bangsa kita kalah dalam tekanan yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang berusaha untuk merebut negara kita, merebut apa yang kita miliki. Karena di dalam bangsa kita pada saat itu, bahkan sampai saat ini, berlimpah dengan rempah-rempah yang dapat membawa manfaat yang banyak bagi banyak orang. Dan karena itu bangsa-bangsa lain begitu ingin menguasai, dan mereka menjadi tuan atas kehidupan bangsa kita, atas kehidupan bapak-bapak pahlawan kita. Dan pada akhirnya ya banyak di antara mereka mati dalam tekanan yang dibuat oleh para penjajah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Paulus dalam surat Roma mengatakan bahwa ada 2 macam perhambaan. 2 macam perhambaan dalam kehidupan kita, orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Yang pertama adalah seorang hamba yang tunduk kepada dosa. Ya, seorang yang berdosa yang memiliki tuan. Siapakah tuannya itu? Tuannya itu adalah kedagingan. Tuannya itu adalah hawa nafsu dan banyak lagi. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia, bahwa ada banyak macam-macam dosa di dalam dunia ini. Nah, siapakah hamba bagi orang berdosa itu? Mereka adalah orang-orang yang belum
mengenal kebaikan dan kasih Kristus. Mereka adalah orang-orang yang belum diubahkan hati dan pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang belum mau dibentuk oleh Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang masih suka menikmati kemauannya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, ada dua macam perhambaan dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan orang yang percaya, bahkan orang yang sudah percaya namun masih hidup di dalam dosa. Nah, yang pertama yaitu saat menjadi hamba dosa, ya. Di dalam ayat 15 dikatakan Paulus bertanya kepada banyak orang. Bahkan pertanyaan ini juga diajukan kepada kita. Dikatakan demikian, apakah kita akan berbuat dosa? Ya, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Hukum Taurat ada 10, dan di situ dikatakan ada bermacam-macam tentang ketika kita tidak taat melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat, maka kita berbuat dosa. Nah, setelah kita hidup di bawah kasih karunia Allah, apakah kita ingin melanjutkan keinginan-keinginan dosa itu? Nah, Paulus mengatakan tidak. Dia katakan kita tidak layak lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena memang diri kita bukanlah hamba dosa. Nah, kenapa kita hidup di dalam dosa? Seperti yang dikatakan ya di dalam ayat 16, ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Ya, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita hidup di dalam keinginan daging kita, hidup di dalam dosa, ya, berarti kita mempunyai seorang pemimpin untuk melakukan keinginan-keinginan tersebut. Dan hal itu akan membawa kita kepada pengabdian kepadanya. Ketika seseorang berbuat dosa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, berarti dia melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi karena dia belum dibaharui, belum dibenarkan, dia merasa tidak ada rasa salah dalam perbuatannya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya. Bagi dia hal itu adalah lumrah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Ya, mengapa dia mengatakan bahwa kita semua ya adalah hamba-hamba dalam dosa ketika kita tidak mentaati firman. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ini, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Kamu adalah hamba orang itu. Oke, itu ayat 16. Ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran, kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Nah, ya. Lalu dikatakan lagi ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Seorang hamba yang berbuat dosa, dia jauh dari kebenaran. Dia dibutakan dari kebenaran. Hidupnya ya begitu diabadikan untuk berbuat dosa secara terus-menerus sesuai dengan keinginan tuannya, yaitu kedagingannya. Lalu ketika orang itu melakukan itu, dia merasa bahwa dia harus mengabadikan seluruh kehidupannya selama dia hidup kepada tuannya tersebut. Dan karena itu dikatakan bahwa saat menjadi hamba dosa, ya tidak ada rasa bahwa kita melakukan suatu hal yang menjadikan hati Tuhan,
hal yang melukakan hati Tuhan, bahkan hal yang melukakan hati orang-orang sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, apa saja dosa-dosa tersebut? Ada banyak sekali. Kita bisa lihat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sedihnya Tuhan ya ketika kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, upah dosa ialah maut, dikatakan dalam ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya orang yang berdosa ini bisa diselamatkan oleh Tuhan dan kembali kepada jalan kebenaran? Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita bersungguh hati mencari wajah Tuhan, maka Dia akan mengulurkan tangannya. Dia akan mengirimkan orang-orang yang kudusnya untuk membantu kita dari rasa ketenggelaman dosa dalam hidup kita. Siapakah orang-orang yang bisa membantu kita? Mereka adalah keluarga kita. Mereka keluarga kita dalam rumah, istri, suami, anak-anak, adik kakak, bahkan juga hamba-hamba Tuhan dan teman-teman yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana jika orang-orang tersebut belum lagi mau? Biarlah orang tersebut dipuaskan untuk melakukannya. Lalu bagian kita adalah mendoakannya. Setelah kita mendoakannya, berpuasa baginya, lalu tetap mengunjunginya, lalu tetap mengasihinya, saya percaya bahwa pada waktunya Tuhan, bahkan pada waktu yang kita rindukan, pada waktu yang keluarganya rindukan, dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan kembali menjadi orang yang dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, terus mendoakan mereka yang masih hidup di dalam luar kebenaran firman Tuhan, yang masih senang ya hidup sebagai menjadi hamba dosa. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan demikian. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, ketika kita hidup dalam dosa, kita adalah hamba dosa. Nah, itu yang Yesus katakan. Kita semua adalah hamba dosa. Semua sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang belum dimerdekakan, maka dia akan menjadi hamba dosa. Ketika bangsa kita dijajah, bangsa kita adalah hamba daripada para penjajah tersebut, dan harus melakukan apa yang mereka katakan, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau. Karena apa? Karena mereka masih menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita selidiki lagi ayat firman yang selanjutnya. Dikatakan demikian, ayat 17, ya. Setelah kita menjadi hamba dosa, bagaimanakah akibat-akibatnya? Ada banyak konsekuensi yang kita dapatkan, ya. Yaitu ya dikatakan ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu berpetik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan karena kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian, ya. Dan buah apakah yang kamu dapatkan? Tidak ada buah yang kita dapatkan ketika kita menjadi hamba dosa. Tidak ada buahnya. Yang ada adalah cemooh. Karena itu konsekuensinya adalah kita dijauhi, kita dimusuhi, bahkan kita merasa bahwa hidup kita tidak ada arti apa-apa. Karena itu, marilah kita beralih kepada jalan kebenaran. Yang itu saat kita menjadi hamba kebenaran, kita melihat pada ayat 17 yang dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa,
tetapi sekarang kamu lihat dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah ditentukan kepadamu, ya, yang telah diteruskan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita berbalik dari dosa kita, mengakui segala kesalahan kita, mengakui segala kelemahan kita, ya, kita nyatakan, bahkan Paulus nyatakan, ya, di sini dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu dan saya, ya, adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Bapak Ibu, Paulus pun pernah mengalaminya. Dia dulu adalah seorang hamba dosa yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, bahkan menyakiti hati banyak orang. Dia begitu arogan, dia begitu semangat untuk membasmi kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun. Dan pada akhirnya ketika Allah menangkap dia dimerdekakan. Dia menjadi seorang yang militan dalam miring Tuhan. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang menjangkau banyak jiwa baginya. Ketika Paulus, ya, menjadi hamba dosa, dia benar-benar mentaati apa yang dilakukan oleh tuannya. Dan karena itu yang diharapkan oleh Paulus ialah ketika kita dibenarkan, ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, harapan Paulus, harapan Tuhan kepada kita pun sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan yang mengabdi dengan segenap hati kita. Ya. Bukan setengah-setengah. Ya, bukan setengah-setengah. Maaf sebentar ya, saya minum dulu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belum menjadi hamba kebenaran, kita pastikan melakukan segenap hati apa yang diinginkan oleh dunia ini. Nah, tapi setelah kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat kita dan terus bertumbuh dalam Tuhan, yang Tuhan harapkan, yang hamba-hamba Tuhan harapkan, bahkan yang kita harapkan adalah bertumbuh terus dalam anugerah Tuhan. Kita mengabdikan hidup kita, mengabadikan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada kebenaran itu, kepada kemerdekaan itu, bukan setengah-setengah. Maka ketika kita dijajah, kita mati-matian untuk berperang. Supaya apa? Kita merdeka. Nah, setelah kita merdeka, kita harus menjaga kemerdekaan itu. Bagaimana caranya kita menjaga kemerdekaan itu? Menjaganya dengan bergandengan tangan, dengan sepenuh hati, lalu dengan menjaga emosi, menjaga perkataan, menjaga pikiran, dan banyak lagi. Ketika rumah tangga, ya, hidup di dalam perang, maka tidak terjadi ketenteraman dalam rumah itu, dan orang-orang dalamnya pun merasa tidak nyaman. Tapi setelah kita atau keluarga kita dimerdekakan, ya, maka apa yang terjadi? Ada kedamaian, ada sejahtera di dalam rumah itu. Maka pada akhirnya orang-orang yang tinggal di dalamnya merasakan sukacita, merasakan kedamaian. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mengabdi kepada kemerdekaan yang benar sesuai yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita dalam hidup. Ya, kita tidak lagi dibebani oleh berbagai dosa. Kita tidak dibebani lagi oleh tuduhan-tuduhan.
Memang pasti ada tuduhan seperti yang dikatakan dalam ayat 20 dikatakan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ketika kita dulu berbuat dosa, ya, kita tidak merasa malu. Tapi setelah kita dibenarkan, lalu kita flashback dalam kehidupan kita masa lalu, ada rasa malu dalam diri kita. Aduh, ternyata aku dulu tuh begitu ya, jahat banget. Nah, flashback itulah yang mengingatkan kita betapa kita dulu adalah hamba ketidakbenaran, hamba dosa. Tapi setelah ya masa lalu itu menduduki kita, maka kita bisa katakan bahwa Tuhan sudah memperbarui hidupku. Dan masa lalu adalah sampah. Aku akan berlari ke depan, terus berlari mengejar kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti Paulus katakan bahwa masa lalunya dianggap sampah. Dia terus berjalan. Ketika orang-orang terus menyecat dia, ingin menghancurkan kehidupannya, dia tidak mundur. Dia terus melangkah. Dia ingin mengatakan kepada dunia, kalau saya dulu mengabdi kepada dunia ini dengan sungguh-sungguh, maka saya pun akan mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan saya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Janganlah kita tenggelam lagi dalam kehidupan dunia ini. Belajarlah dan terus belajarlah. Memang kita masih terus belajar dalam kehidupan dunia ini. Karena itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kita ingin menang melawan godaan-godaan dalam dunia ini, menang melawan godaan-godaan daging kita, kita perlu orang-orang sekeliling kita. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun jalan kita kepada kebaikan, kepada kebenaran. Dan biar firman Tuhan menjadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tersandung dalam kegelapan lagi. Ketika kita membutuhkan kekuatan dari doa, kita datang kepada hamba-hambanya, dan kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, dan mengakui bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan dunia ini, terutama melakukan apa yang baik, yang seperti yang Tuhan mau, yang seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya terus menjadi hamba kebenaran, carilah Tuhan selalu. Carilah Tuhan selalu. Ya, itu dikatakan dalam Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan selalu. Dalam Yeremia 29 ayat 13, ya, ada banyak di situ perintah-perintah Tuhan, ada banyak di firman Tuhan yang mengatakan bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan dunia ini, mengalahkan dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup dan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Upah apakah yang kita dapat dari dosa? Cemooh dan kehancuran. Upah apakah yang kita mendapatkan dari kebenaran? Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan dalam kehidupan, dan kemerdekaan dalam menikmati hidup. Mari selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan selalu. Mintalah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Dan ingatlah janji Tuhan bagi orang yang setia dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka sukacita yang tak berkesudahan itu akan terus mengiringi langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ketika Yesus mati bagi dosa kami di kayu salib, maka Dia mengabdikan dan mengabadikan hidupnya agar kami dibebaskan sebagai budak dosa. Kalaupun saat ini Bapa, dalam kehidupan kami silih berganti datang keinginan-keinginan daging itu ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapa,
supaya kami tidak tenggelam di dalamnya Tuhan, supaya kami tidak menyanyiakan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berjalan dalam gerak firman-Mu ya Bapa, karena kami tahu ketika kami berjalan dalam gerak firman-Mu, kami akan merasakan sukacita, kami akan merasakan bahagia, kami akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Ampunlah kami Bapa, kalau seringkali kami menjadikan hati Tuhan, membuat kecewa hati Tuhan. Namun lewat firman-Mu pada hari ini, kami diingatkan kembali supaya kami tidak lagi menjadi hamba dosa, namun kami menjadi hamba kebenaran dan melakukan apa yang dikatakan firman-Mu. Urapilah kami semua, mohonlah pimpinan-Mu setiap saat ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh terus berjalan dalam hamba kebenaran. Namun ketika kami melakukan suatu hal yang menyakitkan hati Tuhan, biarlah hati kami digelisahkan dan mengakui segalanya di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab firman mengatakan, ketika kami berdosa dan mengakui di hadapan Tuhan, maka Engkau akan mengampuni kami dan mensucikan kami dengan darah-Mu kudus, sehingga kami layak datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya dalam nama Kristus kami akan terus berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, satu hal yang saya tangkap adalah di mana kita sebagai anak Tuhan jangan lagi jatuh dalam dosa, tapi biar hidup kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada kekekalan yang membawa kita hidup bersama dengan Bapa kita di surga. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Evangelis Kak Mary yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, mengurapi dalam setiap pelayanan dan kehidupannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelumnya kita boleh sama-sama berdoa, dan nanti persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing ataupun boleh ditransfer di nomor rekening yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita berdoa, siapkan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah ditabur Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami semua. Kami belajar untuk hidup fokus kepada-Mu Tuhan. Kami belajar untuk meninggalkan dosa kami, untuk meninggalkan masa lalu kami, untuk kami mengejar kekekalan itu Tuhan, yaitu menuju surga yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan urapi dan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu tercurah atas hamba-Mu Tuhan, memberkati kehidupannya, memberkati Tuhan pelayanannya, menyertai setiap apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan pagi ini. Biar kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, semua yang boleh kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita siap memberikan, sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dikumpulkan Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman kita. Yang pertama ya, untuk nanti siang ada ibadah anak atau ibadah sekolah minggu kita. Mari kita ajak anak-anak kita boleh mengajak anak-anak kita untuk beribadah lewat aplikasi Zoom bersama dengan grup sekolah minggu yang sudah dikirimkan linknya di grup sekolah minggu. Dan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kemudian berikutnya saudara, di minggu yang depan atau minggu yang akan datang mungkin kita sudah bisa beribadah di tempat kita, di gereja kita. Ya, nanti kita boleh menunggu info lanjutan lewat grup WhatsApp kita. Karena di beberapa gereja sudah mulai, di hari ini juga sudah ada yang ibadah onsite. Tapi kita mungkin baru bisa ibadah onsite atau
pelayanan itu minggu depan. Nanti kita akan infokan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kemudian selanjutnya selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan menyertai memberikan kesehatan, umur panjang bagi yang berulang tahun. Kemudian selanjutnya kita doakan terus gereja kita, ya, kita doakan terus kepada kita, bahkan sinode kita GKRI biar semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu saja pengumuman saat ini. Dan hari Jumat kita ada ibadah, jangan lupa untuk kita bisa hadir bersama-sama di doa malam di gereja kita. Dan mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan pujian kita. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja dalam hidupku sekarang. Ku percaya tangan-Mu berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, untuk mendatangkan kebaikan-Mu. Ku percaya angkat tangan-Mu. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja dalam hidupku sekarang. Ku percaya tangan-Mu berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, yang tidak ada menjadi ada, untuk mendatangkan kebaikan-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menekan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan kiranya memberkati gereja kami GKRI Karya Satu Mulia ini Tuhan. Berkati gembala sidang, pengurus, majelis, diaken Tuhan, evangelis, semua yang mengurus di gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesatuan hati. Biar Tuhan mengurapkan untuk atas kami semua. Bagi jemaat-jemaat di gereja ini Tuhan, berkati yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mau berkemuliaan Tuhan tolong berikan jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan sempurna bagi jemaat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, lawan bangsa kami Bapa. Biar belas kasihan-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan di bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan lawatan-Mu terjadi di bangsa ini Tuhan. Biar setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk setiap apa yang sedang terjadi di dunia saat ini Tuhan. Biar Tuhan pulihkan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Biar Tuhan Allah yang melakukan perkara yang ajaib atas dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak, kami berdoa Tuhan. Buat sinode kami GKRI, biar Tuhan semakin hari GKRI Tuhan pakai demi menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biar GKRI senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di pelosok-pelosok dimanapun ada hamba Tuhan GKRI yang lain. Biar banyak jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat program gereja kami Tuhan, semuanya kami serahkan tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati pelayanan di gereja ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa sahabat kami Tuhan di pagi hari ini yang kami berikan kepadamu Tuhan, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan lewat hambanya. Semoga damai sejahtera Allah daripada Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan bekerja mengajarkan kebaikan demi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Allah itu, damai sejahtera yang tak berkesudahan, dinikmati oleh engkau dan keluargamu, bahkan oleh sekelilingmu. Dan sukacita daripada Allah mengiringi langkahmu waktu demi waktu, dan engkau sanggup melakukan apa dalam firman-Nya, dan engkau menjadi berkat kemanapun engkau pergi. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bersyukur pada Tuhan buat ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi ini Tuhan. Makasih buat penyertaan-Mu. Agar kami boleh terus bersuka-cita dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Alhamdulillah. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.